Ibadah sejati itu artinya ibadah dengan segenap hati. Bukan cuma store muka di gereja. Ada sesuatu yang kita kasih buat Allah melebihi materi yang kita punya. Nah, ini penting. Coba kita lihat Roma pasal 12. Yang Allah cari apa? Roma pasal 12. Roma perjanjian baru ya. Lihat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Nah, tadi ada pengucapan syukur yang tidak memuliakan Tuhan. Sekarang kedua kita temukan bahwa ada ibadah sejati, ada juga ibadah yang tidak sejati. Ibadah sejati itu artinya ibadah dengan segenap hati. Bukan cuma store muka di gereja. Masuk keluar gereja, bahkan tidur di gereja karena mengantuk, maksud saya. Nah, yang tak tahu pasti punya pengalaman itu. Apalagi pendeta khotbah panjang sedikit. Mulai itu. Iya toh. Sekalipun kita tidur di gereja, tetapi kalau hidup tidak dipersembahkan kepada Kristus, maka ibadah kita bukan ibadah yang sejati. Cuma datang ke panas bangku gereja lalu pulang selesai. Hidup tidak pernah berubah. Saya sampaikan ini dari mimbar karena saya alami. Bayangkan Pak, semua dosa saya buat kecuali bunuh orang. Potong orang sudah 1 kali. Kaget toh? Orang Ambon di Jakarta lagi tahun-tahun itu. Tapi orang itu termati. Masuk rumah sakit lalu ketemu si bayar dia punya ongkos rumah sakit. Baru pulang nyanyi lagu gereja, rekaman lagu gereja. Habis itu bisa potong orang. Kenapa? Hidup lama. Dan tabiat ini masih ada dalam torampung hidup. Dan saya lihat, kalau saya bisa berdiri di mimbar hari ini, hanya karena satu tangan, tangan Kristus. Amen. Yang merubah saya pun hidup. Amen. Sampai kapan? Sampai nanti masuk di peti mati. Amen. Sehingga saya berani berkata dari mimbar bahwa khotbah bukan jaminan. Yes. Pelayanan bukan jaminan. Amen. Untuk kita melakukan ibadah yang sejati itu di hadapan Kristus. Khotbah ini paling gampang saudara, bagi saya maksudnya. Karena akan ada semua. Tapi yang terpenting apakah saya hidup menurut khotbah itu. Khotbah gampang, belajar akan kok. Tapi yang terpenting apa yang saya khotbahkan. Sebelum menghidupi hidup jemaat, harus menghidupi hidup saya. Ini penting. Itu ibadah yang sejati. Jadi bukan cuma tubuh masuk gereja, tapi tidak mengalami lawatan Allah. Tidak mengalami lawatan Roh Kudus. Tidak mengalami jamahan firman. Artinya kalau dulu masih suka cerita-cerita orang, sampai 2021 masih terus mulut ember.